Pembelaan dan ungkapan kecewa Winda Earth tentang raibnya uang dia 22 miliar di Bank Maybank dari Kompas 10 November. Kasus hilangnya uang atlet e-sport Winda Lunardi alias Winda Earth dan ibunya Floleta Lizzy Wiguna sebesar 22 miliar semakin memanas. Perlu diketahui uang Winda itu hilang di salah satu bank yakni Maybank Indonesia. Kasus raibnya uang Winda itu telah masuk ranah penyidikan karena Winda melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Laporan Winda terdaftar dengan nomor LP-B-0239-V-2020 tanggal 8 Mei 2020. Polisi pun telah menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka. Kemarin pihak Maybank memberikan klarifikasi mengenai kasus hilangnya uang sebesar 22 miliar milik Winda. Pihak Maybank memilih menunggu hasil penyidikan sebelum mengganti kerugian kepada Winda. Sebab saat ini menurut pihak Maybank, belum jelas pihak mana saja yang terlibat dalam kasus pembobolan. Sementara itu hari ini Winda juga turut memberikan klarifikasi tentang kasus pembobolan rekeningnya seperti dikutip dari video di kanal YouTube Kompas TV. Berikut 4 pengakuan Winda Earth tentang raibnya uang 22 miliar dari rekening Maybank. Pertama, kecewa dengan pelayanan Bank Maybank. Winda Earth mengaku kecewa dengan pelayanan Bank Maybank yang tidak segera mengusut atau menghubunginya untuk menyelesaikan kasus pembobolan rekeningnya. Menurut Winda, saat mengetahui tabungannya dan sang ibu Floleta senilai 22 miliar raib, ia langsung mendatangi kantor pusat Bank Maybank. Awalnya Winda ingin bertemu pimpinan bank, tetapi diminta untuk membuat laporan. Dia pun mengikuti kebijakan bank dengan membuat laporan kehilangan uang. Namun selama 1 bulan menanti, tak ada respon dari pihak Maybank. Dia pun membuat laporan kedua. Winda baru mendapat respon setelah membuat laporan kedua. Nah, ketika buat laporan kita menunggu sebulan tidak ada balasan sama sekali. Terus kita buat laporan lagi. 2 hari kemudian kita membawa laporan kedua, kita mendapat balasan bahwa masalah sudah terselesaikan, tutur Winda. Kedua, sakit hati nama ayahnya terseret. Alih-alih mendapat jawaban tentang penyebab uangnya hilang, pihak Maybank justru menyebut ayah Winda menerima aliran dana dari tersangka A. Pasalnya pihak Maybank menemukan sejumlah keanehan tentang hilangnya uang Winda. Di antaranya ada transaksi pembelian polis atas nama Winda di Prudensial. Polis tersebut dibeli oleh tersangka A. Namun dalam hitungan bulan uang ini dibelikan polis ditransfer ke rekening ayah Winda yakni Herman Lunardi senilai 4,8 miliar. Transfer ini terlihat dari mutasi rekening yang dianalisis oleh tim anti fraud. Menanggapi tuduhan itu, Winda mengaku sakit hati dan kecewa. Saya lumayan sakit hati ketika saya mendengar ada pernyataan kayak papa saya dibawa-bawa gitu, kata Winda. Winda mengatakan dia tidak mengetahui segala transaksi yang terjadi di rekeningnya, tetapi selalu menerima laporan soal bunga tabungan dari rekening koran. Dia juga tidak sering mengecek melalui internet banking karena sejak awal tujuannya membuka rekening hanya untuk menabung. Ketiga, tegaskan ayahnya tak terlibat pembobolan. Winda kemudian menegaskan ayahnya tidak melakukan kerjasama apapun dengan tersangka A seperti tuduhan Maybank. Di sini sangat-sangat gimana ya, kecewa ya, kesel iya. Papa saya selama ini udah tua, udah tuh halal gitu. Selalu menaati hukum, jadi tidak mungkin ada kerjasama antar papa saya dengan tersangka, itu yang bisa digarisbawahi, tegas Winda. Keempat, klarifikasi alasan tak pegang buku tabungan atau kartu ATM. Tak hanya mengklarifikasi tuduhan keterlibatan ayahnya, Winda juga menjelaskan alasan tak memegang buku tabungan. Dia mengaku tidak pernah menerima buku tabungan atau kartu ATM ketika membuka tabungan di Bank Maybank karena dia membuka tabungan jenis rekening koran. Tidak, pokoknya saya tidak membuka tabungan, saya hanya membuka rekening dalam jenis rekening koran. Dan ini bukan pertama kalinya saya membuka tabungan jenis rekening koran, ujar Winda. Dia juga menegaskan tidak pernah memberikan buku tabungan atau kartu ATM kepada tersangka A. Winda baru mendapat kartu ATM ketika hendak melihat laporan mutasi tabungannya sejak tahun 2015.
Saya pertama kali baru mendapatkan kartu ATM dan saya juga baru tahu itu ketika saya ingin mengetahui mutasi-mutasi yang terjadi, ujar Winda. Mutasi-mutasi tahun 2015 sampai sekarang. Mutasi-mutasi tahun 2015 sampai sekarang itu ketika kita datang mau lihat minta print mutasi, mereka baru buatkan kartunya untuk saya selanjutnya. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Wih, ngeri ya pemirsa. Ajakan Hotman debat Winda atas raibnya dana 22 miliar di Maybank penuh menuai pro kontra dari kontan.co.id. Hotman Paris, pengacara PT Maybank Indonesia atau BNII, lewat Instagramnya lantang menantang nasabah Maybank Winda Lunardi yang mengaku kehilangan dana 22 miliar lebih di rekening bank asal Malaysia melakukan debat publik. Bang Hotman, begitu ia biasa disapa, mengajak Winda Earth, atlet e-sport yang mengaku kehilangan dana 22 miliar di Maybank untuk debat publik secara live di TV nasional. Lewat media sosialnya, @Hotman Paris Official mengajak Winda hadir dalam diskusi publik dengan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan pernyataan pembelaan dan keterangan atas hilangnya dana di rekening Maybank senilai 22 miliar. Hotman juga mengajak ayah Winda, Herman Lunardi, ikut serta dalam siaran live yang diharapkannya terwujud pada pukul 7 malam atau besok atas perkara hilangnya simpanan 22 miliar itu di Maybank. Kasus Maybank, Hotman Paris mengajak untuk berdebat dan berdialog kepada semua pihak, pemilik rekening terutama bapaknya Winda, kata Hotman seperti dikutip dari postingan Instagram Selasa 10 November. Hotman menyebut Maybank ingin berdialog langsung dengan Herman untuk mencari kejelasan soal temuan transaksi transfer ke rekeningnya. Yang paling penting, bapaknya Winda juga harus ikut berdialog dalam siaran live di salah satu TV. Saya bersedia jam 7 malam ini atau besok malam. Ayo televisi yang mau mengundang semua pihak, ujarnya. Sesaat setelah mengunggah ajakan debat, Instagram Bang Hotman langsung banjir pro dan kontra dari para netizen atas debat hilangnya dana 22 miliar di Maybank itu. Sebagian menyayangkan Hotman yang membela Maybank. Ada juga yang mengomentari bahwa kasus raibnya dana 22 miliar milik nasabah Maybank Winda tak cocok untuk dibikin debat. Ada juga yang bahkan meminta Hotman tidak membela Maybank. Tetapi ada juga yang mendukung Hotman untuk membela Maybank. Ada juga netizen yang meminta netizen lain bersabar sampai kasus tuntas. Misalnya komentar dari Gitar for Sale yang mendukung Winda yang langsung mendapatkan dukungan berupa 262 likes pada pukul 4:30 sore. Sementara dukungan untuk Maybank dari Richard Lee Jaya mendapat 1 likes. Akun Waluyo 001 meminta Hotman tak membeli Maybank. Akun Hits juga bilang, bela terus pihak Maybank yang bersalah, bela terus, dengan likes di atas 200. Tak sedikit juga yang netral dengan menyarankan Hotman tak membawa kasus ini di TV nasional, seperti komentar dari Mati Purba, saya rasa tidak cocok kalau ditampilkan TV, itu mah cuma mau menguntungkan saja dari pihak Bang Hotman dan TV. Pun dari Ibram 9897 menyebut, bukankah langsung ke pengadilan lebih baik, di sanalah tempat mencari keadilan yang terbaik. Sementara Hendra Casanova 19 menyebut yang mendukung Hotman ini belum pernah ngerasain hilang duit di bank. Intinya orang dalam Maybank lah yang mencuri duit nasabah. Ini seirama dengan komentar Lung, kalau di televisi nanti ujung-ujungnya menggiring opini masyarakat, tar yang salah dibenarkan. Apalagi Bang Hotman kan udah terbiasa menggiring opini masyarakat. Kasihan dong si Winda. Udah yang paling benar buktiin saja di pengadilan Bang. Adapun Uyanisir mengingatkan bahwa abang harus tahu di aturan perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia bahwa setiap bank harus memiliki risk management yang handal dan tangguh agar bisa melindungi kepentingan nasabah. Risk management juga meliputi proses perekrutan karyawan yang berintegritas, cek dan kontrol pada saat proses pengambilan keputusan dan sebagainya. TKP kejadian ini adalah bank di mana risk management bank yang bersangkutan tidak mampu menghalangi praktek-praktek yang dilakukan oknum bank sehingga terjadi kebobolan ini. Nasabah bukan mempercayakan uangnya pada oknum melainkan pada bank. Itulah makanya bank yang bersangkutan lalai menerapkan prinsip risk management. Sementara Johan 11 juga menyebut
ekspektasi. Menyimpan uang di bank supaya aman. Realita uang di bank malah hilang 20 miliar lagi. Ngeri anjing, Maybank. Dalam keterangan sebelumnya, Hotman menyebut raibnya duit simpanan Winda Earth di Maybank bukan kasus sederhana. Ada kejanggalan-kejanggalan yang menurut Hotman harus menunggu kejelasan dari pihak kepolisian. Pertama, kata Hotman, Winda sejak buka rekening di Maybank cabang Cipulir tidak pernah meminta ATM dan buku tabungannya sehingga kepala cabang Maybank di cabang Pol Cipulir ini yang kini sudah ditahan dan menjadi tersangka leluasa mengakses rekening Winda dengan memindahkan dananya ke rekan-rekannya. Kedua, Hotman menduga kepala cabang Maybank yakni AT mempraktekkan shadow banking atas rekening Winda. Misalnya ada dana dari rekening Winda yang digunakan untuk membeli polis di asuransi prudensial dengan transaksi transfer sebesar 6 miliar atas nama Winda. Kata Hotman, uang dibelikan polis itu kemudian kembali ditransfer ke rekening ayah Winda, yakni Herman Lunardi senilai 4,8 miliar. Selain itu, setidaknya ada 8 orang yang diduga menerima aliran dana itu. Menurut Hotman, Maybank siap melakukan penggantian, tapi proses hukum dilakukan terlebih dahulu secara tersebut menjadi terang. Bila pengadilan menyatakan kliennya bersalah dalam kasus itu, Maybank siap mengganti dana Winda yang raib itu. Kasus pembobolan dana milik nasabah Maybank Indonesia terungkap dari laporan Herman Lunardi sebagai pelapor, yang merupakan orang tua dari Winda. Laporan tersebut terregister dengan nomor LP-B-0239-V 5-2020 Bareskrim. Dalam perkara ini, polisi juga sudah menetapkan kepala cabang Maybank Cipulir AT sebagai tersangka. AT diduga membobol saldo ATM korban dengan modus melalui iming-iming sejumlah keuntungan dalam skema tabungan berjangka kepada korban. Polisi juga sudah menangkap rekan AT yang diduga menampung dana dari rekening Winda kemarin. Winda Earth bersikukuh minta Maybank kembalikan uang tabungannya. Kompas 10 November. Sikap Maybank Indonesia yang menunggu putusan pengadilan mengenai penggantian uang Winda Earth yang raib di rekeningnya sangat tidak masuk akal. Winda Earth bersikukuh menuntut pertanggungjawaban Maybank untuk mengganti uangnya yang raib dari rekening. Klien nabung dana milik klien. Kami minta pengembalian uang tersebut. Kami konsisten minta pengembalian, minta tanggung jawab bank sebagai bank yang kelola uang nasabah, kata kuasa hukum Winda Earth Joy Nasarani dalam konferensi pers yang diliput jurnalis Kompas TV Aulia Faradina dan Yohan Bakia Senin 9 November. Menurut Joy, jika diharuskan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sangat tidak masuk akal. Tidak ada dasar hukum yang bilang bahwa kami harus tunggu keputusan pengadilan, tegas Joy. Dipaparkannya tidak ada jaminan Winda Earth akan mendapatkan kembali dananya yang raib dari rekening jika menunggu putusan pengadilan. Meskipun statusnya tersangka kepala cabang Maybank Cipulir dilimpahkan ke tersangka, dia masih punya hak majukan banding dan kasasi, sehingga makin tidak jelas baik dari segi kepastian apakah akan dibayarkan ke klien kami, dari segi waktu juga enggak masuk akal. Diingatkan Joy, uang 22 miliar itu adalah hak kliennya. Uang itu adalah hak klien kami, dia harus kembalikan dana yang raib di rekening, tegasnya. Winda Earth atau Winda Lunardi menuntut pengembalian dananya karena tersangka merupakan pegawai yang saat itu bekerja untuk Maybank. Segala apapun yang dia lakukan adalah karyawan Maybank. Klien kami tidak pernah menandatangani belangko kosong, hanya tanda tangan pendaftaran pembukaan rekening. Di luar itu, saya pastikan tidak ada, tutur Joy. Cerita raibnya uang rekening Winda Earth. Winda Lunardi mengaku kehilangan uang tabungan sebesar 20 miliar di rekening Maybank miliknya. Winda lantas melaporkan kasus hilangnya uang senilai 20 miliar di rekeningnya dan rekening ibunya kepada polisi. Laporan itu disampaikan korban ke polisi dan terdaftar dengan nomor LP-B-0239-V-2020 Bareskrim tanggal 8 Mei 2020. Dalam pernyataan resminya, Presiden Direktur Maybank Taswin Zakaria menyatakan pihaknya memang telah melakukan investigasi terkait. Bahkan ia mengaku laporan kepada kepolisian sejatinya dilakukan oleh perseroan.
Maybank di sini juga sebagai pelapor mohon perlindungan hukum dan investigasi kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain selain internal. Mohon kita sama-sama mengikuti dan menghormati dulu proses yang sedang berjalan, ujar Taswin. Winda Earth yang merupakan atlet e-sport atau gamer dan ibunya, Floleta Lizzie Wiguna, kehilangan uang sebesar 20 miliar rupiah yang disimpan di Maybank Indonesia. Bareskrim Polri pun sudah menetapkan satu tersangka yang notabene adalah karyawan bank, yakni Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A. Terkait hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal PT Bank Maybank Indonesia terkait kasus penggelapan uang nasabah yang dilakukan pegawai Maybank. Pengawas OJK akan mengevaluasi sistem pengawasan internal bank agar kedepannya bank terhindar dari fraud yang dilakukan oknum bank, ujar Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo seperti dikutip dari kontan.co.id. Anto menghimbau agar Maybank segera menggelar investigasi terkait kasus ini. Sebab dari hasil pemeriksaan diketahui, tersangka juga turut melakukan pemalsuan rekening korban sehingga seolah-olah dana korban tetap berada di rekeningnya. Atau meminta Maybank bisa segera melakukan tindak lanjutan terkait perlindungan nasabahnya, Winda Earth. Punya uang sampai 20 miliar di Maybank, ini bisnis ayah Winda, Herman Lunardi. Kasus Winda Lunardi versus Maybank menjadi viral di media sosial. Simpati publik muncul lantaran uang Winda sebesar 20 miliar rupiah di Maybank raib. Terlepas dari itu, banyak yang tidak tahu mengapa Winda bisa punya banyak uang sebesar 20 miliar. Siapa ayah Winda, yakni Herman Lunardi? Apa pekerjaan ayah Winda Lunardi? Apa bisnisnya? Saat ini Winda telah melaporkan hal ini ke polisi dan satu orang telah jadi tersangka. Polisi telah menangkap Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka. Kepala Bagian Tindak Kejahatan Finansial PT Bank Maybank Indonesia Andiko mengatakan telah lama mengenal ayah dari Winda, Herman Lunardi. Jadi dari lama itu A sudah mengenal dengan orang tua nasabah sudah sebelum nasabah Winda menjadi nasabah bank, kata Andiko dalam jumpa pers di kawasan Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara, Senin 9 November. Kenal ketika A bekerja di dua bank sebelum kerja di Maybank. Winda diketahui pertama kali membuka rekening di Maybank pada 27 Oktober 2014 dengan jumlah tabungan 2 miliar. Nasabah Winda buka tabungan 27 Oktober 2014, transfer dari ayahnya Herman Lunardi. Awal membuka ada transfer masuk sebesar 2 miliar, ujar Andiko. Sejak saat itu, berdasarkan pengakuan tersangka A, Winda tidak pernah memegang kartu ATM dan buku tabungannya. Tak sampai di situ, Hotman dan Andiko juga mengungkapkan bunga bank yang seharusnya diterima Winda rupanya dikirim oleh tersangka A ke rekening Herman Lunardi, ayah Winda. Jadi kita meneliti rekening A dari Maybank, dari situ kita melihat ternyata ada aliran dana dari A ini kepada orang tua dari nasabah yaitu Herman Lunardi dari rekening bank lain, ujar Andiko. Jadi bunga atas tabungan tersebut bukan dari Maybank tapi dari rekening pribadi dari si A dibayarkan ke rekening pribadi Herman Lunardi, lanjut Hotman Paris selaku kuasa hukum Maybank. Lalu siapa Herman Lunardi hingga simpanan uang 20 miliar di Maybank? Berdasarkan penelusuran Tribun Timur, Herman bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang pengusaha di Jakarta yang bergerak di bidang manufaktur. Pabriknya di Cengkareng, Jakarta Barat cukup besar. Herman Lunardi tercatat sebagai generasi kedua pemegang PT Sinar Sakti Union yang memproduksi produk elastis seperti pita-pita yang digunakan pada topi, korset, pakaian dalam, dan pakaian-pakaian militer. Maybank siap ganti uang Winda, ini syaratnya. PT Bank Maybank Indonesia melalui kuasa hukumnya Hotman Paris mengatakan siap mengganti tabungan Winda Lunardi yang hilang.
Namun polisi harus menguak terlebih dahulu fakta-fakta yang dinilai ganjal. Maybank bertekad bahwa ini harus jelas dulu apa motivasi keanehan ini. Sesudah jelas, kalau memang benar Maybank bayar, kata Hotman dalam jumpa pers di kawasan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara, Senin 9 November. Tapi kalau memang diduga orang lain terlibat, masa bayar begitu saja lanjutnya. Sebelumnya Winda mengaku uang sekitar 20 miliar yang disimpan di Maybank Indonesia raib. Ia pun telah melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri. Polisi telah menangkap kepala cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka. Dalam jumpa pers itu, Hotman bersama Kepala Bagian Tindak Kejahatan Finansial Maybank, Andiko, menjabarkan beberapa fakta yang dinilai janggal. Hotman mengatakan sejak Winda membuka rekening di Maybank, buku tabungan dan ATM milik Winda dipegang oleh tersangka A. Jadi sejak dibuka buku tabungan oleh Winda, buku dan ATM dipegang tersangka. Ini menurut tersangka. Pertanyaannya adalah, Anda sebagai pemilik uang, kenapa Anda biarkan kartu ATM Anda dipegang pihak lain, ujar Hotman. Andiko menjelaskan Winda pertama kali membuka rekening di Maybank pada 27 Oktober 2014 dengan jumlah tabungan 2 miliar yang ditransfer dari rekening Herman Lunardi ayah Winda. Sejak saat itu, berdasarkan pengakuan tersangka A, Winda tidak pernah memegang kartu ATM dan buku tabungannya. Tak sampai itu, Hotman dan Andiko juga mengungkapkan bunga bank yang seharusnya diterima Winda rupanya dikirim oleh tersangka A ke rekening Herman Lunardi dengan rekening pribadi tersangka. Jadi, kita meneliti rekening A dari Maybank. Dari situ kita melihat ternyata ada aliran dana dari A ini kepada orang tua dari nasabah, yaitu Herman Lunardi dari rekening bank lain, kata Andiko. Jadi bunga atas tabungan tersebut bukan dari Maybank tapi dari rekening pribadi si A. Dibayarkan ke rekening pribadi Herman Lunardi, lanjut Hotman. Terkuak juga bahwa tersangka A telah lama mengenal ayah dari Winda, Herman Lunardi. Jadi dari lama itu sudah mengenal dengan orang tua nasabah sudah sebelum nasabah Winda menjadi nasabah Maybank. Kenal ketika A bekerja di dua bank sebelum kerja di Maybank, tutur Andiko. Fakta-fakta tersebut dinilai memiliki kejanggalan oleh pihak Maybank. Mereka pun meminta agar penyidik benar-benar menguak kebenaran dari kasus tersebut. Siapa sebenarnya Winda Lunardi? Ya, Winda Lunardi merupakan atlet e-sports yang menekuni cabang Mobile Legends Bang Bang. Ia mempunyai posisi atau peran sebagai tank atau support dalam permainan. Dilansir dari Tribun News, atlet e-sport dengan nama asli Winda Lunardi ini lahir di Jakarta 5 September 1994. Sebelum memperkuat EVOS Ladies, Winda sempat bergabung dengan Love Free pada 2018. Masih di tahun yang sama, Winda memutuskan pindah ke Bigetron Esport. Beberapa bulan kemudian, Winda kembali pindah. Kali ini Boom Esport jadi pelabuhan selanjutnya. Hingga akhirnya Winda bergabung dengan EVOS Ladies pada Agustus 2019 dan masih menjadi bagian tim sampai kini. Bersama EVOS, Winda telah mempersembahkan gelar Female Gaming League Mobile Legends Minor Series pada November 2019. Uang senilai 20 miliar yang hilang merupakan tabungannya dan ibunya. Ia pun berharap kasus ini segera bisa diselesaikan. Terima kasih untuk perhatian dan dukungan dari teman-teman semua. Kami sekeluarga mohon doanya agar masalah ini segera ada penyelesaian. Tugas Winda di Instagramnya 6 November. Bagaimana Winda sampai terbujuk A? Winda Lunardi ternyata memutuskan membuka tabungan di Maybank karena terbedaya iming-iming palsu dari A. Pada tahun 2015, ayah Winda Earth ditawarkan program tabungan berjangka oleh kepala Maybank Cipulir berinisial A. Dalam perjanjian dengan nasabahnya, tersangka menjanjikan bunga sebesar 10% selama setahun jika mengikuti program tersebut. Singkatnya, sang ayah Winda menerima tawaran program tabungan berjangka tersebut. Ayahnya kemudian mentransfer uang sebanyak total 22 miliar melalui rekening Winda dan istrinya. Iming-imingnya itu sampai 10% bunganya secara berjangka. Tinggi sekali kan, kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Barreskrim Polri, Jakarta, Jumat 6 November. Namun belakangan diketahui program tersebut ternyata palsu alias fiktif yang dibuat oleh sang kepala cabang Maybank.
Menurut Awi, pelaku kemudian secara diam-diam menguras isi rekening korbannya yang dipindahkan ke rekening lain. Tanpa izin pemilik, pelaku mengambil dan menguras sampai habis dan diberikan ke temannya untuk diputar, jelasnya. Lebih lanjut, Awi menjelaskan asal muasal pelaku bisa membobol dana rekening pribadi korbannya. Menurutnya, tersangka A mengetahui data korbannya karena menjadi salah satu pejabat bank tersebut. Dia bisnis manajer. Bahkan yang bersangkutan yang menawarkan korban untuk membuka rekening berjangka. Sementara rekening tersebut di bank itu sendiri nggak ada. Jadi memasukkan data-datanya sehingga dari situ uangnya ditarik yang bersangkutan. Sebelumnya Winda Lunardi menyambangi gedung Bareskrim Polri Jakarta Kamis 5 November untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus dugaan kejahatan perbankan yang menimpanya. Uang Winda dan ibunya bernama Floreta di dua rekening bank Maybank sekitar 20 miliar raib. Saya datang ke sini untuk melihat perkembangan laporan yang saya ajukan perihal uang saya yang hilang di Maybank, kata Winda di gedung Bareskrim seperti dikutip dari tribunnews.com. Kuasa hukum Winda Joy Patinasarani menjelaskan bahwa Winda dan ibunya telah menabung di Maybank sejak tahun 2015 dalam dua rekening terpisah. Hingga 2020 seharusnya uang di rekening keduanya telah mencapai 20 miliar. Totalnya 20 miliar dan rincian tabungan Winda 15 dan ibunya 5 miliar. Namun tabungan keduanya raib dan hanya tersisa 600 ribu di rekening Winda dan 17 juta di rekening Floreta. Hal itu diketahui Winda dan keluarga pada Februari 2020 karena tak ada itikat baik dari pihak Maybank. Korban melapor ke Bareskrim pada Mei 2020. Wow.